Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu semua malam hari ini. Saya berjumpa dengan Bapak Ibu yang orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang minoritas. Setuju ya, kira-kira kalau saya bilang orang minoritas ya? Ya, orang-orang minoritas itu adalah ciri-ciri orang sukses. Ya, orang mayoritas kebanyakan malam hari ini menggunakan waktunya untuk istirahat ya, untuk mungkin nonton, bersantai sama keluarga ya. Tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang pilihan. Orang-orang minoritas yang kita sebut itu adalah orang-orang pilihan ya, yang benar-benar berani berinvestasi waktu. Untuk apa? Untuk kita saling ya bersilaturahmi, dan yang kedua pastinya kita berharap untuk juga saling mendatangkan manfaat, bertambah wawasan, bertambah ilmu ya, dan bertambah apalagi nih? Cuannya ya. Nah, cuannya nambah juga. Amin ya. Nah, Bapak Ibu, para mitra hebat TH Network. Nah, kenapa kita bilang mitra hebat TH Network? Karena adalah Bapak Ibu orang-orang yang terpilih untuk mengikuti Zoom spesial pada malam hari ini. Ya, seperti malam-malam sebelumnya, setiap hari Rabu program pembimbingan para calon elite club ya, terutama alumni Business Training 1 ya, itu mendapatkan bimbingan langsung terutama dari manajemen ya, dari Pak Rio Anando juga selaku CEO, dan juga dari kita tim dari manajemen ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita doakan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan izin saya, Bapak Ibu yang punya alat tulis boleh disediakan ya, boleh disediakan untuk dicatat nanti rasanya hal-hal penting apa ya. Karena kemampuan otak manusia itu mengingat informasi, ingat sekali lagi, dari mendengar itu hanya 10% ya. Jadi kalau kita mendengarnya sekali, rasanya akan banyak informasi yang akan hilang ya. Jadi perlu dengan langkah berikutnya agar informasi itu terserap, siapkan catatan atau alat tulis yang perlu dicatat. Nantinya silahkan dicatat ya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita sharing dengan topik yang bernama pentingnya pertemuan ya, pentingnya pertemuan dan konsultasi ya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa ada istilah pertemuan? Kenapa ada istilah konsultasi? Apa enggak bisnis ini sekedar jual-jual produk aja, kan begitu ya? Nah, mungkin masih banyak teman-teman kita yang berpemahaman bahwasanya bisnis ini hanyalah bisnis jualan-jualan produk ya. Sementara bisnis ini sebenarnya adalah bisnis yang membangun sistem ya, membangun sistem. Kita bersama mitra bekerja membangun sistem ya, dan pada akhirnya sistem akan bekerja untuk kita. Itulah harapan dari sebenarnya mengikuti bisnis seperti ini. Nah, Bapak Ibu para leader pasti sudah sangat paham dengan apa ini. Nah, materi malam ini setidaknya mengulang kembali ya, apa yang menjadi target inti dari kita melakukan bisnis atau bergabung bersama TH Network, agar kita benar-benar bisa menikmati yang disebut dengan passive income ya. Banyak kita berharap freedom. Banyak orang bicara tentang freedom ya, freedom atau passive income, kebebasan waktu, kebebasan finansial. Kita menikmati waktu dengan menikmati kebebasan finansial juga ikut serta ya. Nah, tentu kita harus memahami hal itu secara seksama, bagaimana bisnis ini bisa jalan sebagaimana mestinya, yang disebut dengan membangun sistem ya. Sistemnya ini yang disebut dengan pemasaran berjenjang atau pemasaran dengan distribusi direct selling, di mana perusahaan memasarkan produk tanpa harus jalur konvensional, tetapi lewat jalur kemitraan yang langsung, ibaratnya member bisa order langsung ke perusahaan. Nah, itu yang dimaksud dengan secara sederhana direct selling ya. Nah, perusahaan menyediakan sistem itu. Selain produk, yang disediakan ada apa? Sistem pembonusan.
sistem bagi hasil. Kan begitu sederhananya. Biar cara berpikir kita sama, bahwasanya bisnis kita bukan hanya sekedar ngejar target penjualan, ngejar target voucher cair, bukan hanya sekedar closingan. Ya, tetapi bagaimana memastikan sistem bekerja untuk kita. Ini target dari jangka panjangnya Bapak Ibu. Ya, tentu semua kita berharap, saya dan Bapak Ibu saya yakin juga begitu. Setiap orang pasti punya masa yang disebut dengan masa produktif. Ya, tentu kita akan ada masanya, masa yang tidak produktif. Ya, dimana mungkin dibatasi oleh usia, mungkin dibatasi oleh kesehatan. Inilah yang hal-hal yang harus menjadi pemikiran kita, bahwasanya bisnis yang membangun sistem perlu kita betul-betul lakukan. Karena yang diharapkan pasti banyak orang adalah masa tidak produktif disebut dengan masa pensiun. Nah, pensiun yang afdol itu Bapak Ibu, pensiun yang baik itu adalah apa? Pensiun yang ketika kita memang sudah tidak produktif lagi, penghasilannya tetap kita dapati. Penghasilannya tetap kita nikmati. Ya. Jadi kalau ada istilah, hidup itu nggak perlu juga terlalu berlebihan. Hidup itu cukup pas-pasan saja nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu ya. Nah, pas-pasannya versi yang mana? Pas-pasan versi yang kita sebut adalah pas mau naik haji ada uangnya, ya. Pas mau beli mobil ada uangnya. Pas mau beri kado istri ada uangnya. Kan ini yang kita harapkan, betul tidak? Nah, jadi bagaimana hal ini menjadi target di dalam pemikiran kita semua, ya. Inilah yang harus menjadi catatan kita, bahwasanya kita berbisnis sekali lagi bukan hanya sekedar jualan produk, tetapi bagaimana kita bekerja membangun sistem dan berakhir sistem yang bekerja untuk kita, ya. Inilah yang disebut dengan pensiun. Inilah yang disebut dengan passive income. Oke. Bagaimana caranya agar sistem ini berjalan? Oke. Nah, inilah yang disebut dengan perlunya apa? Duplikasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana semangat kita terduplikasi oleh tim kita? Bagaimana cara kerja kita terduplikasi atau terfotokopi oleh mitra kita? Nah, tentu hati-hati. Kalau kita fotokopi, dasarnya begini Bapak Ibu, sederhana saja. Kita lihat nih, mau fotokopi satu lembaran kertas yang berisi tulisan misalnya. Tulisannya buram, tulisannya jelek, kertasnya pun kusam misalnya. Kira-kira hasil fotokopinya bagus atau ikut kusam? Pasti ikut kusam. Pasti hasilnya nggak kebaca. Pasti hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan. Artinya apa? Untuk memastikan terjadinya duplikasi nantinya, hal prinsip yang perlu kita tanam bersama adalah mulai dari diri sendiri. Oke, ini hal prinsipnya Bapak Ibu. Nah, mulai dari diri sendiri. Contoh sederhananya ngapain? Kita bilang sama mitra buat buku daftar nama. Kita sendiri tidak membuatnya. Artinya apa? Kita tidak memberikan contoh. Apa yang mau difotokopi, benar tidak? Kita sarankan mitra kita membuat buku impian. Nah, tetapi kita sendiri tidak melakukan. Nah, apa yang terjadi dengan hal ini Bapak Ibu? Otomatis mitra kita juga tidak akan membuatnya. Kalaupun membuatnya, mungkin ada alasan lain. Alasan karena segan, alasan karena memang mereka mau sukses, benar-benar sukses. Ya, tidak perlu upline-nya juga memberikan contoh atau tidak. Tetapi alangkah lebih baik adalah mulai dari diri sendiri. Ya, ketika kita bicara tentang penerapan 7 langkah sukses, belajar presentasi, ya. Jadi kita sendiri gak belajar presentasi, wajar mitra juga ogah-ogahan untuk belajar presentasi. Hadir ke pertemuan juga begitu Bapak Ibu. Kita langsung saja lihat, apa sih pentingnya pertemuan itu?
Ya, apa hubungannya dengan duplikasi? Apa hubungannya dengan membangun sistem? Ya, baik dari keilmuan yang ada dalam manajemen bisnis, baik dari pengalaman kita langsung bagaimana membangun bisnis. Ya, bersyukurnya adalah Bapak Ibu, manajemen yang ada di TH Network adalah orang-orang yang juga pernah berada di posisi membangun jaringan. Seperti Pak Rio sendiri contohnya, beliau lebih kurang 24 tahun sudah. Ya, lebih dari 24 tahun di dalam industri seperti ini sebagai leader, sebagai orang yang membangun bisnis dan bekerja membangun sistem. Ya, artinya pengalaman itu tepatnya adalah menjadi guru buat kita. Setuju ya? Nah, hal ini kita simpulkan dari pengalaman panjang kita dalam membangun bisnis bersama, bisnis jaringan ini Bapak Ibu. Ya. Pentingnya pertemuan itu pertama adalah untuk apa? Ingat, kita sukses itu perlu dengan kata atau kalimat harus tahu apa lagi, harus bisa apa lagi, dan harus ahli apa lagi. Dalam bidang apapun saya yakin semua kita pasti setuju. Ya, orang yang bisa disebut orang sukses, dia telah melewati fase di mana dia tahu, di mana akhirnya dia bisa, di mana dia akhirnya jadi ahli atau punya keterampilan. Ya. Nah, jadi pertemuan itu tempat di mana kita belajar untuk tahu, untuk bisa, dan untuk kita ahli Bapak Ibu. Itu gunanya, pentingnya pertemuan yang pertama. Ya. Untuk sekadar tahu, mungkin hanya perlu sekali untuk mendapatkan informasi. Namun untuk bisa dan ahli, perlu latihan dan pengulangan. Ya, artinya apa? Pertemuan nanti yang akan kita ikuti, kita belajar bersama di sana, tidak cukup satu kali saja. Artinya harus ada pertemuan-pertemuan lagi yang kita buat dan harus ada lagi pengulangan-pengulangan kita untuk belajar. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi pertemuan fungsinya sebagai tempat kita berlatih dan tempat kita mengulang-ulang kembali agar bisa dan agar kita ahli. Nah, itu kesimpulannya. Ya, oke. Yang kedua, pentingnya pertemuan itu adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas. Di dalam bisnis seperti ini apalagi, adanya pertemuan itu berfungsi membangun kepercayaan siapa? Pertama, diri kita tentunya. Ingat, prinsip dasarnya tadi dimulai dari diri sendiri. Ya. Jadi, membangun kepercayaan kita menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih yakin lagi. Terhadap apa? Baik terhadap produk, kita makin tahu, akhirnya makin percaya. Ya. Semakin kita paham, akhirnya kita makin yakin. Kan begitu tingkatan sederhananya Bapak Ibu. Ya. Sehingga apa? Terbangun rasa kepercayaan diri, inilah yang menjadi modal kita untuk yakin mengajak orang lain juga ikut serta bersama kita. Nah, kehadiran langsung membangun kepercayaan yang lebih dalam dibandingkan hanya sekedar online atau sosial media. Ya, keyakinan orang terhadap apa yang kita tawarkan, apa yang kita berikan. Ya. Dan perlu diingat Bapak Ibu, kata-kata yang sama ya disampaikan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya beda. Ya, terkadang kita udah ngomong nih, bisnis ini kita bangun dengan cara apa? Kita udah jelasin nama orang yang kita prospek. Kita udah jelasin nama mereka yang sudah kita ajak bergabung. Tetapi kok nggak jalan ya? Ketika kita pertemukan dengan seseorang atau kita hadirkan ke pertemuan, malah dia semangat. Ada nggak yang kita lihat begitu? Sering ya. Maka jangan pernah ragu dan jangan pernah takut mempromosikan sebuah pertemuan untuk segera untuk diikuti oleh para mitranya. Ya, termasuk pertemuan malam hari ini. Ya, apa yang saya sampaikan dengan Bapak Ibu menyampaikan, ini akan memberi efek berbeda.
Kenapa ada upline yang kadang berani berinvestasi, mengajak, memaksa seakan-akan mitranya ikut pertemuan? Inilah alasannya sebenarnya, ya. Oke. Selanjutnya apa? Bapak Ibu, rata-rata orang-orang yang telah ikut pertemuan itu motivasinya meningkat. Motivasinya meningkat. Ya. Jadi kalau ada ungkapan dalam kita promosi pertemuan Zoom malam hari ini apa? Membuat seseorang bersemangat, membuat diri kita bersemangat itu sebenarnya mudah. Cukup cari tahu apa yang dia inginkan, lalu bantu dia untuk mewujudkan. Betul tidak? Contoh, Bu Titin Rusmiati kira-kira punya keinginan, contohnya pengen beli mobil misalnya. Lalu saya bantu nih ke showroom. Lalu saya bayarin. Nggak nolak kan? Pasti jawabannya mau, bener tidak? Ya. Ini contoh simple, contoh sederhana loh. Ya. Termasuk mengclosing orang, Bapak Ibu. Cari yang dia mau apa, lalu bantu dia untuk mewujudkan. Itu rumus prinsip dasar agar mudah kita closingan. Contoh Bapak Ibu yang jago closing dari segi produk misalnya. Bapak Ibu cari orang sakit. Nah ini sebenarnya kurang pas ya. Bisnis kita nggak bahas itu sebenarnya. Tetapi nggak apa-apa. Kita ambil contoh aja. Ada member yang hanya sekedar jual-jualan hobinya. Dia punya hobi begitu. Kita lihat cara teknisnya. Kenapa kok gampang dia jual produk? Karena sebenarnya orang dia paham, dia ingin sehat. Orang sakit pasti pengennya dia hanya sehat, betul tidak? Jadi kita tawarin tuh, ini solusinya Bu. Banyak orang yang terbantu produk kita, ini bukti-buktinya. Tinggal ngomong begitu, orang termotivasi, memang keinginan dia untuk sehat, akhirnya udah closing. Nah sekarang bagaimana kita juga punya kemampuan untuk apa? Mencari tahu apa yang diinginkan oleh para mitra kita. Apa yang kita pribadi inginkan. Nah itu buku impian. Lalu apa yang diinginkan mitra. Nah itu buku impian mitra. Bantu dia mewujudkan impian itu. Baru itu hebat. Nah itulah yang membangun bisnis. Contoh, Ibu Ana Fitri, Bu, impian Ibu masih ada nggak? Ada Pak. Lalu, apa impian Ibu? Masih ada impiannya. Misalkan impiannya mau ke Tanah Suci bareng suami, misal. Mau ke Tanah Suci bareng keluarga, misal. Lalu saya bantu untuk mewujudkan. Kira-kira Bu Ana Fitri mau nggak? Semua kita kalau dilakukan begitu mau nggak? Nah ini bahasa sederhana Bapak Ibu. Tetapi coba tanya lagi dalam keseharian kita dalam berbisnis. Apakah kita sudah melakukan kata-kata sederhana ini dalam tahap follow up? Contoh, Bapak Ibu boleh pakai ini kata-kata saya ya. Ini sering saya jadikan sebagai kata pamungkas kalau saya mau follow up mitra. Ya. Pertama, ini tidak ada di slide, boleh dicatat ya. Nah, pertama, tanyakan apa motivasi orang bergabung dengan kita. Cara nanyanya gimana? Bapak, Ibu, izinkan saya bertanya. Kira-kira Bapak Ibu bergabung atau berminat bergabung bersama saya, alasannya kenapa? Pertama, hanya ingin sekedar pakai produknya. Yang kedua, ingin jalankan bisnisnya. Atau yang ketiga, hanya karena segan sama saya. Hanya karena nggak enak hati sama saya. Poinnya adalah, kita jadi tahu mau kita arahkan, mau kita follow up seperti apa, mau kita lakukan tahapan follow up seperti apa mitra yang baru bergabung. Nah ini tahapannya. Ini juga poin dalam membangun bisnis agar sistem kita tepat sasaran. Sistem kita
tepat dengan tim yang sama-sama punya satu visi untuk membangun sistem. Karena ada orang yang sekedar ingin pakai produk, Bapak Ibu paksa ke pertemuan nggak bisa. Ada yang niatnya cuma ingin pakai produk, Bapak Ibu promosiin pertemuan nggak bakalan mau. Ya, jadi di situ dasarnya. Ya. Nah, jadi energi positif dari suasana pertemuan bisa memotivasi anggota untuk lebih semangat dan mencapai target. Siapa yang rajin membuat pertemuan di daerahnya? Saya yakin semangatnya terjaga. Ya, siapa yang rajin hadir ke pertemuan di setiap ada pertemuan terdekat di kotanya? Saya yakin semangat bisnisnya terjaga. Ya, berbanding terbalik dengan mereka yang pertemuan sudah tidak ada lagi pertemuan di kotanya, bahkan sama sekali tidak pernah menghadiri pertemuan dimanapun. Maka akan habis ya semangatnya Bapak Ibu. Ya, oke. Selanjutnya, yang keempat apa? Memperkuat duplikasi sistem. Jadi pertemuan digunakan untuk melatih anggota baru, memperkenalkan sistem kerja, menunjukkan cara kerja yang bisa diikuti atau diduplikasi. Ya. Mempertemukan anggota untuk mendiskusikan strategi, membuat mereka lebih mudah memahami langkah-langkah yang harus diambil. Oke. Jadi poin-poin penting ini perlu menjadi catatan kita. Maka kenapa perlunya pertemuan-pertemuan itu harus terus ada dan diadakan, ya. Oke. Jadi yang kedua poinnya, mempertemukan anggota untuk mendiskusikan strategi, membuat mereka lebih mudah memahami langkah-langkah yang harus diambil. Ya. Inilah gunanya pertemuan. Karena terkadang jujur-jujur aja Bapak Ibu, kita manusia itu tempatnya khilaf. Tempatnya lupa. Benar tidak? Jadi tidak semua itu akan bisa ada dalam pikiran kita. Apalagi yang harus kita lakuin besok, apalagi yang akan kita berikan besok kepada mitra kita, tidak semuanya ada. Tidak semuanya lengkap. Sifatnya manusia kita pelupa. Begitu dia. Maka perannya pertemuan menjadi sarana atau alat untuk kita ya terbantu untuk membangun duplikasi sistem. Ya. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah ya, memberikan pembaruan informasi. Nah, orang-orang yang jarang ikut pertemuan akan bersifat ketinggalan informasi. Ya, orang udah update, dia masih cara lama. Orang sudah update strategi, dia masih pakai gaya lama. Ya. Itu. Jadi, pertemuan itu memberikan pembaruan dan informasi strategis yang ter-up to date, ya, terupdate. Oke. Yang keenam, melatih keterampilan dan kepemimpinan. Kenapa kok ada istilah keterampilan dan kepemimpinan? Benar Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya satu orang downline aja, Bapak Ibu adalah calon dari pemimpin dari bisnis yang besar. Ya, Bapak Ibu disebut dengan upline. Bapak Ibu disebut dengan calon leader. Bapak Ibu disebut dengan calon pemimpin dari bisnis Bapak Ibu. Apalagi yang sudah punya tim bisnis lebih dari 10 orang. Apalagi kalau sudah punya tim bisnis lebih dari puluhan ribu orang. Ya, tentu cara-cara kita akan mempengaruhi orang-orang yang sedang kita pimpin. Ya. Oke. Dalam pertemuan, anggota dapat mempelajari keterampilan baru. Seperti cara mensponsoring orang, strategi zaman sekarang udah era digital bagaimana. Apakah hanya mengandalkan cara offline? Bisa nggak dengan cara yang lain online? Nah, ini juga ada cara-caranya dan perlu kita informasi baru dan latih keterampilan baru. Ya. Terus bagaimana memimpin tim? Karena basic kita bukan orang manajemen, mungkin basic kita adalah orang-orang yang biasa saja tidak pernah mendapatkan sekolah bisnis, atau kita punya mitra belum mendapatkan latar belakang yang
yang mendukung untuk berbisnis. Nah, pertemuan inilah sebagai sarana latihan yang efektif ya, daripada hanya sekedar membaca panduan ya, yang daripada sekedar hanya menonton video ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Dengan menghadiri berarti pertemuannya ada yang terdekat, diselenggarakan dekat dengan kota kita, dengan tempat kita ya. Artinya masih bisa dijangkau. Dan mengadakan artinya mungkin kota kita belum pernah ada nih pertemuan. Bisa nggak pertemuan itu dibuat? Bisa. Nah, apa saja pertemuannya nanti? Yuk kita lihat ya. Nah, jadi menghadiri dan mengadakan pertemuan secara konsisten, seorang pembangun bisnis dapat memperkuat jaringan. Dan yang pastinya akan mempermudah terjadinya duplikasi sistem tadi Bapak Ibu. Ya. Dan yang pastinya kalau sudah ini terjadi akan memperbesar peluang keberhasilan bisnis kita. Ya. Oke, nah kita lihat nih jenis-jenis pertemuan. Jenis-jenis pertemuan itu ada one-on-one presentation. Nah, ini presentasi orang satu lawan satu artinya. Sering kita lakukan kalau bahasa agamanya silaturahmi. Ya, sering bertemu, silaturahim. Bertemu, saling sharing informasi, berbagi ilmu. Ya, bisa dilakukan walaupun satu lawan satu, kan begitu. Tentu kepada siapa kita berbagi informasi akan mempengaruhi hasil yang akan didapati ya. Home meeting atau home sharing, ini yang kedua ya. Home meeting itu skalanya mungkin rumahan, berkumpulnya 3 orang atau lebih. 3 orang atau lebih berkumpul, nanti ada terjadinya kita saling berbagi informasi, berbagi wawasan, berbagi ilmu ya. Nah, oke. Dan kalau yang dalam pertemuan bisnis ada namanya TOP ya, TOP, Grand TOP. Terus ada seminar kesehatan. Ya, Bapak Ibu bisa melihat nih jenis pertemuan yang ada di TH Network. Ada Business Training 1, Business Training 2, ya ini maaf salah tulis ya, Business Training 2 ya, atau BT2. Terus Elite Club Meeting. Nah, mana-mana pertemuan ini menjadi tolak ukur kembali dilihat para leader terutama. Apa pentingnya pertemuan tadi menjadi tolak ukur ya, pertemuan mana yang akan dibuat lagi untuk ke depan. Contoh, tim Probolinggo ya, dengan Ibu Leader, Supplier Director Bu Ning dan teman-teman ya. Bagaimana kemarin sudah terjadi Business Training 1, bagaimana terbentuk Business Training 2 atau ada terselenggara Business Training 2 ya. Nah, begitu selanjutnya modul-modul ini kalau kita ikuti pertemuan-pertemuan seperti ini, kita berani garansi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mengikuti semua pertemuan ini, Bapak Ibu sudah ikuti Business Training 2, Bapak Ibu sudah ikuti Training Elite Club Meeting, Bapak Ibu sudah ikuti Road to be Director, minimal kita pastikan Bapak Ibu sudah berpenghasilan di atas 1 miliar. Ya, ikuti semua ya. Dynamic Quantum Motivation. Tentu setelah mengikuti, amalkan apa yang didapati, apa yang sudah dipelajari di pertemuan ini ya. Oke. Nah, selanjutnya, Pak, saya malas ikut pertemuan, bayar melulu, duit keluar melulu. Ada nggak kira-kira pemikiran begini? Ada, tapi nggak ngaku ya. Pak, mitra saya ada ya yang nggak mau ikut pertemuan. Kenapa? Bayar, duit keluar ya. Bapak Ibu, ada nggak bisnis yang tidak membutuhkan investasi? Bapak Ibu boleh catat apa yang saya sampaikan dan boleh direkam apa yang saya sampaikan. Ya, hidup
adalah investasi. Ya, hidup adalah investasi. Ya, kalau Probolinggo nggak ada orang yang nggak mau yang pemikiran kayak gitu. Kota lain mungkin masih ada, ya. Nah, yang ada mungkin nggak ngaku itu, ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara investasi, ya, nah ngaku juga tuh ada dikit. Nah, ternyata ada juga tuh. Oke, yang sedikit itu kita habiskan, Boding, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang investasi, ya, saya yakin semua setuju dengan ungkapan saya. Ya. Yang pertama ungkapannya adalah hidup ini adalah investasi. Betul tidak? Hidup ini adalah investasi. Ya. Kalau bahasa gurauannya, hidup untuk makan atau makan untuk investasi. Hidup. Makan untuk investasi hidup. Biar sehat, biar tidak kelaparan, akhirnya sakit. Nah, makan itu investasi. Ya. Kenapa kita bilang hidup itu investasi? Secara sederhana Bapak Ibu, kita akan ambil contoh sederhana dengan begini. Bapak Ibu, rata-rata semua sudah punya anak atau berkeluarga atau melihat anak-anak yang bagi masih bujangan nih ya, kalau masih ada yang masih single nih, ya, tidak punya generasi. Kita pasti paham lah, ya, ketika seseorang punya anak, dia mulai berinvestasi. Ya, semenjak lahir dia sudah mulai berinvestasi. Suatu harapan pasti suatu saat ketika sudah tumbuh dewasa mau menikmati hasilnya. Terkadang hasilnya itu ada yang kata orang bukan untung rugi ya kalau rumah tangga ya atau punya anak ya. Tetapi katakanlah istilahnya seperti itu. Kecewa, tidak sesuai dengan harapan. Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau kita lihat hari ini kita menjadi seorang sarjana. Sarjana katakanlah syarat mendapatkan pekerjaan. Employee, orang gajian, digaji atau bekerja, ASN atau bekerja. Ya, kita bukan maksudnya nanti menjelekkan profesi, tidak, maaf, tetapi kita belajar tentang memanai investasi di sini. Contoh ya. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang yang mau bekerja hari ini minimal S1. Betul ya? Untuk menjadi seorang S1 perlu investasi tidak Bapak Ibu? Perlu investasi. Investasi itu ada dua. Yang pertama investasi itu apa? Waktu. Dan yang kedua uang. Setuju ya? Perasaan yang ketiga, ada nggak ya investasi perasaan? Ya, waktu dan uang. Ya. Sekarang kita lihat, untuk menjadi seorang sarjana S1, berapa tahun yang dibutuhkan Bapak Ibu? Silakan di kolom chat komentarnya. Berapa tahun untuk menjadi seorang sarjana S1? Berinvestasi kita menjadi seorang sarjana S1. Dari segi waktunya. Oke, minimal 3,5 tahun. Paling cepat ya. Ada lagi? Ini paling cepat kata Buning ini. Nah, yang paling lamanya berapa? Ada? 5 tahun. Oke. Bapak Ibu, kalau saya nggak setuju kedua-duanya. Kenapa? Untuk menjadi seorang sarjana S1 Bapak Ibu, ternyata investasi kita paling cepat adalah 23 tahun Bapak Ibu. Ayo. Kenapa 23 tahun? Ada nggak orang yang baru lahir langsung jadi sarjana sekolah kuliah sarjana? Nggak ada. Jadi investasi yang paling tercepat menjadi seorang sarjana adalah 23 tahun. Katakanlah 3,5, ada yang 3,5 tahun kuliahnya itu katakanlah cepat di masa kuliahnya. Tapi waktu kecil, umur 7 tahun masuk SD, 3 tahun di SD,
masuk SMP, 3 tahun di SMP, masuk SMA. Iya nggak, kalau nggak ada kalau nggak ada istilahnya tinggal kelas ya, lancar semua, 4 tahun di kuliahan. Jadi antara umur 21-23 tahun Bapak Ibu, investasi menjadi seorang sarjana. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau hidup ini adalah investasi, pertanyaannya adalah, pernah nggak Bapak Ibu menghitung berapa yang diinvestasikan dari kita kecil sampai menjadi seorang sarjana oleh orang tua kita? Pernah nggak Bapak Ibu menghitungnya? Coba, Buning nih, maaf, kalau anak saya masih baru SMA paling gede. Nah, yang terutama yang udah tamat, yang kuliah segala macam. Berapa? Pernah dihitung nggak Bapak Ibu? Berapa nilai angkanya? Pak Sai izin bagi ilmunya. Berapa kira-kira investasi menjadi seorang sarjana S1? Anak kita investasinya berapa uangnya? Ini kita belajar loh Bapak Ibu. Kita belajar, kita sharing. Nggak pernah ngitung. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Banyak nggak dihitung, bener. Seharusnya dihitung Bapak Ibu. Dihitung bukan hitung-hitungan maksudnya. Dihitung bukan berarti kita hitung-hitungan nama anak. Bukan begitu maksudnya. Dihitung tujuannya adalah bagaimana kita merasakan dan belajar bahwasanya hidup kita investasi ini beruntung atau merugi Bapak Ibu. Kan ini yang ditakutkan orang, benar tidak? Orang juga gak berani berinvestasi, belajar, ikut pertemuan, ikut training karena kebanyakan apa? Takut rugi. Apa sih yang didapat? Benar tidak? Jujur aja. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba kita hitung pelan-pelan secara garis besar aja. Bahkan pakar ekonomi Indonesia pernah menggambarkan bahwasanya setiap kita yang pernah menjadi seorang sarjana atau lulus sarjana sampai sarjana, investasi orang tua itu paling sedikit Bapak Ibu, paling sedikit 500 juta. Lahir beli popok, beli susu, beli kebutuhan ini, kebutuhan itu, ya. Nah, nggak pernah ngitung, Pak, ini anak sudah semester 7, Bu. Nanti putarkan video ini. Ya, nggak takut rugi, bener Bu. Kita nggak bicara tentang nggak hitung-hitungan ya. Bukan hitung-hitungan maksudnya, tapi belajar ngitung, tujuannya kita memahami, kita harus berani untuk investasi. Kita harus berani untuk, ya. Jadi untuk apa? Tidak takut rugi, betul ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita belajar seperti malam hari ini tujuannya sekali lagi mengambil contoh saja, ya. Dan pakar ekonomi tadi mengatakan, setidak-tidaknya seorang orang tua menginvestasikan waktu untuk menjadikan seorang anak sarjana S1 adalah 21 sampai 23 tahun. Ya, dan uang yang diinvestasikan paling sedikit adalah minimal 500 juta. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kebayang tidak, apalagi di zaman sekarang angka-angkanya semua biaya naik, betul tidak? Nah, kapan yang tadi ketika investasi akhirnya kecewa? Ketika kita atau mungkin ya kita bawa bercerita tentang diri sendiri aja. Saya pribadi misalkan, ya. Atau kita nih mengalami setelah sarjana S1, setelah lulus kuliah, apa yang kebayang Bapak Ibu? Bekerja? Oke, apakah langsung terima? Belum tentu. Butuh waktu lagi, investasi waktu lagi untuk sampai diterima. Syukur-syukur kalau langsung diterima, betul tidak? Nah, ini banyak fakta. Syukur-syukur kalau langsung diterima. Nah, bekerja, apa langsung dapat uang? Berapa uang yang didapat? Apakah nilainya besar? Belum tentu. Kalau kita lihat skala besar yang terjadi Bapak Ibu, katakanlah ya, mungkin kalau kita bicara kota besar, gajinya cukup lumayan besar. Katakanlah ada yang penghasilan setelah sarjana ada yang 5 juta.
Ada yang katakanlah ketika setelah jadi sarjana langsung bekerja, gajinya ada yang 7 juta. Ya, ada yang dimulai dari kecil, betul. Ada yang sarjana bahkan maaf kerja langsung gajinya baru 2 juta 300. Ada yang 3 jutaan doang. Kebayang nggak kira-kira Bapak Ibu? Investasinya 500 juta. Investasi waktunya 23 tahun. Gajinya penghasilannya 5 juta. Kira-kira cocok atau rugi? Kan begitu cara berpikirnya, betul tidak? Ini bukan bicara hitung-hitungan yang kita maksud dari segi perasaan kesal, sakit hati, tidak ya. Rugi. Logika berpikir. Jadi kalau dapat pekerjaan 5 juta kerja, coba bayangkan. Nah, ini ada ibu kita yang komen nih. 1 tahun aja Pak, saya 230 juta uang jajan dengan uang kuliah semesternya. Kebayang nggak tuh? Nah, kita bicara tadi yang paling rendah aja Bu, dari lahir. Itu angka lama juga hitungannya. Kalau sekarang mah ngeri-ngerian. Artinya, bayangkan Bapak Ibu, alangkah ini jadi sebuah cara berpikir baru buat kita, buat anak-anak generasi kita, agar investasi ini tidak merugi. Yang dimaksud dalam arti kata sekali lagi bukan orang tua nggak ikhlas, tetapi justru bagaimana ini menjadi lebih bermanfaat. Bagaimana caranya? Jadi hari ini kita masih bekerja, tidak ada salahnya bangun bisnis, lakukan bisnis. Agar apa? Agar kita setidaknya walaupun orang tua tidak pernah meminta kita untuk mengganti rugi apa yang sudah diinvestasikan, tetapi setidaknya ada satu impian orang tua saja. Misalkan orang tua pengen sekali naik haji, bagi yang belum misalnya, contoh ini ya. Nah, kita lihat untuk naik haji itu misalkan biayanya berapa Bapak Ibu. Naik haji apalagi yang ONH plus, anggap deh 150 juta, nggak nunggu tahun terlalu lama misalnya. Minimal 150 juta. Kebayang nggak kalau pendapatan kita hari ini hanya nilainya 5 juta sebulan. Kira-kira bisa kita tabungkan berapa untuk mendaftar haji orang tua kita? Bisa nggak nyisihkan buat tabungan hajinya 1 juta per bulan? Bisa Pak kalau masih bujangan. Bisa Pak kalau masih single. Ya, nah 250 haji plus, ya itu lebih gede, lebih gila lagi harga sekarang, bener ya. Nah, nggak bisa Bapak Ibu. Apalagi kebutuhan sekarang buat nyicil rumah aja Mak. Nah, di rumah token listrik Mama bunyi-bunyi habis, Mak buat saya aja kagak cukup. Coba kita tanya hati kita Bapak Ibu. Jadi banyak orang tua menyembunyikan kekecewaannya itu. Betul tidak? Banyak orang tua menyembunyikan kekecewaannya itu dengan hanya doa sama Tuhan. Benar gak? Ketika apa? Anak ketika sudah berhasil langsung hanya memikirkan berumah tangga. Akhirnya sudah memikirkan rumah tangga sendiri. Ya maaf ya. Akhirnya apa? Lupa sama investasi yang sudah dilakukan orang tua. Besarnya luar biasa. Ya, dan nilainya akhirnya apa kita lihat Bapak Ibu? Nilai kekecewaan itu di depan orang mungkin ditutupi seolah ikhlas. Untuk anak iya ikhlas, ya. Tapi kita sebagai anak nih, kalau saya pribadi jujur, saya merasa sedih. Kenapa? Kalau waktu yang kita dapatin hari ini bisa lebih dimaksimalin, kenapa tidak? Kalau kita punya waktu untuk lebih hebat lagi belajar, kenapa tidak? Ya, kalau ada lagi pertemuan yang mesti harus kita ikutin untuk menambah keahlian dan keterampilan, kenapa tidak? Begitu cara berpikirnya Bapak Ibu. Ya, jadi coba bayangkan. Ya,
Bayangkan investasi 500 juta minimal tadi, investasi 1 miliar tadi, ya. Bayangkan. Berani kita lakukan itu karena apa? Sudah kewajiban. Berani kita lakukan itu karena apa? Karena kita punya harapan, betul tidak? Ini dasarnya. Kenapa kita berani berinvestasi sekian banyak, sekian miliar begitu untuk hal seperti itu? Untuk anak kita. Karena alasannya adalah cinta. Karena ada alasannya kewajiban buat anak-anak. Betul tidak? Dan apa salahnya Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sudah melihat sebuah peluang bisnis dan itu harus Bapak Ibu keluarkan lagi investasi untuk belajar. Mendapatkan ilmu lagi, mendapatkan keterampilan lagi yang tidak pernah didapatkan di tempat lain. Bapak Ibu dapatkan di sini misalnya. Di pertemuan itu. Kenapa tidak? Kita berani untuk investasi. Toh juga ada harapan yang ingin diwujudkan, betul tidak? Impian-impian kita ingin kita wujudkan. Maka Bapak Ibu, saya pribadi contohnya, maaf ini hanya inspirasi saja. Ketika saya ingin menguasai sesuatu keterampilan lagi, ada training public speaking, ada training tentang bagaimana mengelola digital, bagaimana kita belajar tentang upgrade ilmu tentang sosial media. Akhirnya kita sekolah lagi. Dan sekolah itu kita nggak mandang nilainya Bapak Ibu. Kalau mandang nilainya Bapak Ibu, contoh saya kemarin ini pulang, ada sekolah 10 hari, nilainya 10 hari itu nilai trainingnya hampir 9 juta Bapak Ibu. 9 juta 10 hari artinya, Ibu, begitulah cara kita berpikir seharusnya, ya. Impian kita sudah kita miliki. Impian kita sudah kita buat. Ya. Sehingga apa? Berani berinvestasi adalah pilihan, adalah sebuah keharusan. Ya. Jadi ketika contohnya tadi saya contohkan Bapak Ibu, dan itu dilakukan oleh semua orang Bapak Ibu. Ya, training kita bisnis training 1 Probolinggo 275, Pekanbaru itu 200.000 kemarin karena dapat hotelnya memang juga dapat murah. Nah, besok nih tanggal 2 ya. Tanggal 2 Februari itu juga di Tebing Tinggi Sumatera Utara. Nah, itu juga ada bisnis training, itu 250.000 ya. Kalau kita sudah memahami pentingnya pertemuan dan kita sudah miliki impian kita akhirnya paham bahwasanya kita harus berani berinvestasi, maka tidak ada masalah, betul tidak? Jadi tidak ada masalah lagi Bapak Ibu. Tidak akan menghitung-hitung lagi lah nilai investasi itu, ya. Apalagi kalau kita bicara pertemuan yang diadakan oleh TH Network, Bapak Ibu sudah insya Allah sudah banyak dibantu atau disuplai atau disubsidi oleh perusahaan, ya. Berinvestasi untuk training misalnya BT1 dapat promo teh 1 pouch dijual harganya 230, trainingnya 250, ya. Artinya perusahaan peduli lagi dan subsidi lagi. Bayangkan. Dan seharusnya subsidi itu tidak ada, tapi nggak apa-apa lah, ya. Di awal kita mencoba membuka pola pikir kita semua dulu, dan akhirnya menyamakan cara kita berpikir. Dan barulah kita terbentuk nanti kesolidan, kekuatan dari kebersamaan kita. Ya. Jadi berani berinvestasi, berani untuk sukses, berani untuk mewujudkan impian, ya. Nah, pentingnya konsultasi. Jadi pertemuan dan konsultasi. Sekarang kita masuk ke topiknya konsultasi. Apa sih konsultasi? Ya. Konsultasi itu bukan sekedar kegiatan tambahan Bapak Ibu. Kalau kita mau berbisnis, konsultasi itu adalah hal yang wajib. Ya, seorang mahasiswa ketika dia mau menjadi seorang sarjana sebelum diwisuda, dia konsultasi dulu dengan siapa? Dosen pembimbingnya. Ya, baru dia nanti diputuskan atau ditentukan kelayakan lolos skripsi dan segala macam. Ya. Nah, jadi intinya bagaimana
konsultasi ini juga berjalan sebagaimana mestinya di dalam bisnis kita, ya. Konsultasi itu langkah strategis untuk memastikan Anda berjalan di jalur yang tepat, ya. Anak konsultasi soal rumah tangga ke orang tua, ya. Anak konsultasi kehidupan rumah tangganya yang baru, tentu dengan orang yang berpengalaman. Dan yang paling tepat itu adalah ayah dan ibunya. Siapa lagi? Kakek dan neneknya. Jangan pinjam ayah dan ibu tetangga. Nah, nggak cocok. Apa maksud saya ceritakan ini, Bapak Ibu? Analogi yang sama di bisnis ini. Ketika Bapak Ibu bergabung dalam bisnis ini, menjalankan bisnis ini, lalu ketemu kendala, Bapak Ibu konsultasinya kemana? Ke upline, garis jalur sponsorisasi. Jangan ke crossline. Ya, jadi begitu tepatnya. Kalau ke Pak Irawadi boleh nggak Pak? Ah, itu beda. Kalau ke Pak Rio boleh nggak Pak? Itu beda. Artinya itu beda jalur-jalur, bukan jalur jaringan. Itu jalurnya memang tetap di atas upline Anda. Jalur perusahaan namanya, boleh. Ya. Yang crossline yang dimaksud yang mana? Ya. Crossline yang dimaksud adalah A dan B. A dan B berarti crossline. Benar nggak? Beda aja jaringan. Walaupun upline-nya satu di atas. Ibarat bisnis, kalau ibarat rumah tangga, sepupu. Jadi kita dengan sepupu itu crossline. Walaupun emaknya, neneknya sama. Jadi begitu. Jadi kalau konsultasi yang tepat dalam membangun bisnis itu, pilihlah mentor yang disebut dari jalur sponsorisasi. Karena sama layaknya seperti rumah tangga. Persoalan rumah tangga kita yang tahu dan berpengalaman adalah orang yang lebih duluan berumah tangga. Yaitu siapa? Mak bapak kita. Ada kakek dan nenek kita. Ya. Dan begitulah alur yang tepatnya Bapak Ibu. Oke. Dengan melibatkan diri dalam sesi konsultasi yang rutin, baik dengan mentor maupun anggota tim, Anda dapat mengoptimalkan potensi bisnis jaringan Anda. Jadi Anda akan makin paham dan makin tahu di mana kelemahan dari bisnis kita, itu tahu dari konsultasi. Di mana kendala yang dihadapi, paham karena adanya konsultasi Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, tujuan dari konsultasi itu apa? Mendapatkan arahan strategis. Apa strategi kita ke depan nih? Nah, tentu dengan upline kita bisa bicara. Bawalah buku impian, temui upline. Upline saya punya target impian saya ini. Saya siap berinvestasi untuk bisnis saya. Tunjukkan kepada saya apa arahan strategis untuk bisnis saya. Ya, konsultasilah dengan mentor upline. Ya. Contoh, Bapak Ibu, maaf, ini hanya contoh. Misalkan Pak Nasib, upline pelatihnya Pak Bosko misalnya. Ke atas Pak Bosko siapa? Nggak ada mentor pembimbingnya. Misalkan Pak Rio langsung, atau mau diskusi langsung dengan saya. Jadikan sebagai mentor pembimbing. Itu contoh. Bapak Ibu, apapun bisnis di luar, siapapun pengusaha bisnis di luar, dia pasti punya mentor. Dia pasti punya pelatih. Betul tidak? Ya. Jadi orang yang merasa sendiri bisa, itu nggak ada dalam bisnis. Dalam kehidupan ini nggak ada Bapak Ibu. Ya. Oke. Dengan berkonsultasi, Anda bisa mempelajari pengalaman mentor Anda atau upline Anda yang telah lebih sukses lebih dulu. Ya, teman-teman Probolinggo, ada jalur upline-nya masing-masing. Tidak semua harus langsung ke Buning. Ya, kalau Buning punya 1000 downline, 1000-nya ke Buning, Buning juga pingsan nanti ya. Nah, artinya
lewati dulu jalur sponsorisasinya. A, yang mensponsori katakanlah Andi. Di atas si Andi ada si Dodi. Nah, itu jalur-jalur sponsorisasi ke atas itu. Garis keturunan maksudnya, ya. Oke. Tujuan konsultasi adalah memecahkan masalah dengan cepat. Ya, solusi yang diberikan oleh mentor upline itu sering berbasis pengalaman nyata, bukan teori. Artinya leader upline tadi adalah dia sudah melakukan, dia punya pengalaman. Bapak Ibu, kalau saya pernah jatuh di sebuah lubang, Bapak Ibu mau nggak ikutan jatuh di lubang yang sama? Pasti nggak mau. Yang tahu di sana ada lubang saya, karena saya pernah jatuh di sana. Itu contohnya. Ya, jadi ketika saya kasih tahu, Bapak Ibu tinggal menghindari lubangnya agar jangan jatuh, tanpa harus ikut serta jatuh. Jadi mencontoh cara kerja upline bukan berarti mengikuti upline yang menghadapi pernah jatuh, pernah melakukan kesalahan. Akhirnya kesalahan kita juga sama seperti upline, berarti kita nggak pernah konsultasi. Jadi seharusnya prinsip yang tepatnya bagaimana? Jangan pernah jatuh di lubang yang sama. Untuk sukses, belajar dari pengalaman itu betul, tetapi jangan pernah mengulangi pengalaman orang lain. Orang lain sering ditolak, akhirnya dia belajar. Dari belajar dia ada punya ilmu, lalu dia ceritain ke downline agar tidak ditolak orang. Begini caranya. Artinya downline-nya seharusnya lebih hebat orang daripada yang mengajarkan. Betul tidak? Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah kita merasa sudah pintar, tidak mau lagi konsultasi, menutup diri, merasa sudah bisa. Nah, ini poin-poinnya Bapak Ibu. Ya? Jadi poin-poinnya seperti itu. Konsultasi boleh nggak langsung ke Pak Rio? Tunggu dulu. Boleh nggak langsung ke saya? Tunggu dulu. Ya, jalurnya ikuti dulu. Ibaratnya kalau memang sudah tidak ada lagi upline di atasnya, ibarat anak yatim, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ibarat anak yatim kata orang kan, nah ditampung oleh panti asuhan. Tapi kalau masih ada orang tuanya, konsultasi dulu sama orang tua, ya, sama upline dulu, ya. Kalau upline-nya udah nggak ada, nggak apa-apa, mau konsultasi silahkan, ya, nggak, insya Allah kita terima, ya. Nah, itu candaan ya, saya bukan berarti menganggap Bapak Ibu anak yatim saya panti asuhan, enggak ya. Tetapi perlu dulu garis bawahi, jangan langsung ke perusahaan, ke manajemen ya. Nanti upline-nya pada enakan. Semua ke manajemen, upline-nya tinggal tidur aja ya. Nah, jadi garis sponsorisasi itu ke upline dulu ya. Oke. Saat menghadapi tantangan, Anda hanya mungkin melihat solusi dari satu sisi. Ya, sementara upline Anda sudah pernah mengalami, upline Anda sudah pernah konsultasi, upline Anda sudah pernah melihat pandangan-pandangan dari sudut yang berbeda. Sehingga apa? Solusi yang terbaik dari konsultasi akan kita dapatkan. Ya, jadi itu poinnya. Konsultasi itu penting membangun hubungan. Ya, ketika Anda membuka ruang untuk konsultasi, Bapak Ibu, anggota tim akan merasa didukung, akan merasa dihargai, dan termotivasi untuk berkembang. Nah, sama halnya kalau anak nih datang ke orang tua. Kita, contohnya, datang ke orang tua. Orang tua kita dengerin curhat kita. Pasti kita senang. Lalu kita dapat solusi dari orang tua. Pasti jauh lebih senang. Benar tidak? Inilah yang sebenarnya juga diharapkan dalam bisnis Bapak Ibu. Adanya konsultasi yang berkelanjutan akan membuat kedekatan hubungan upline downline semakin baik.
Bukalah ruang diri untuk konsultasi. Ruang hati dibuka untuk konsultasi. Ya, hilangkan dulu rasa sudah lebih hebat, merasa sudah sukses, merasa sudah pintar. Ya, kenapa? Tak ada sebenarnya orang yang sudah pintar, Bapak Ibu. Karena ada istilah candaan lagi nih. Kalau kita sudah bisa ngalahin Mbah Google, nah baru kita disebut orang pintar. Ya. Jadi hari ini kecerdasan kita belum seperti Mbah Google. Harus banyak yang kita tahu lagi. Harus banyak yang kita harus pahami lagi dalam membangun bisnis. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ya. Sama halnya di dalam bisnis, semua orang sukses pasti memiliki mentor. Bapak Ibu kenal ini? Yang saya lihatkan ini? Ini adalah juara dunia tinju kelas berat. Namanya Mike Tyson. Ini Michael Jordan. Ini Jack Ma. Ini pemilik Facebook. Ya, tahu namanya? Ini orang-orang sukses ini kita ambil contoh, Bapak Ibu. Mike Tyson, kita kenal nggak pelatihnya? Banyak nggak orang tahu siapa pelatih Mike Tyson? Nggak tahu. Orang hanya banyak kenal dengan yang Mike Tyson-nya. Tidak? Betul tidak? Mike Tyson dikenal dengan juara dunia. Kenapa pelatihnya nggak terkenal? Mungkin apakah pelatihnya pernah juara dunia? Pelatihnya yang tidak juara dunia sekalipun ternyata bisa melahirkan seorang Mike Tyson, seorang juara dunia. Apa maksud saya ceritakan ini, Bapak Ibu? Bisnis ini sama. Mungkin ketika Bapak Ibu melihat upline Bapak Ibu adalah orang yang juga baru bergabung dalam bisnis seperti ini. Dia belum pernah berhasil. Tidak perlu memandangnya seperti itu. Tetapi ketika dia punya pengalaman membangun bisnis ini lebih awal daripada kita, artinya kita harus siap untuk belajar dari dia. Begitu Mike Tyson. Orang pelatihnya nggak dikenal, nggak terkenal, nggak juara dunia, tetapi dia jadi orang juara dunia. Apalagi di bisnis seperti kita, kalau memang kita udah punya upline yang sudah terbukti sukses, upline yang sudah terbukti menjadi seorang supplier director, upline yang sudah menjadi seorang Ruby director, EWT, eksekutif, white topaz, star director dan segala macam, sudah terbukti berhasil. Kenapa kita masih ragu untuk konsultasi? Jadi inilah pentingnya memiliki mentor dan pelatih sebagai tempat kita untuk konsultasi. Ya. Karena tidak ada satupun Bapak Ibu orang juara dunia, tidak ada satupun dari orang-orang yang sukses, mereka tanpa pelatih. Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Ya. Jadi ada ungkapan yang pernah saya bikin dan saya terbitkan di sosial media saya, Bapak Ibu, kalau Anda mengikuti saya di sosial media, ya. Sebesar apapun perjuanganmu hari ini, sehebat apapun perjuanganmu hari ini, Bapak Ibu, dirimulah yang akan menerima dan mendapatkan hasilnya. Tetapi perlu diingat, sehebat apapun hasil yang kamu terima, hasil yang Anda terima, hasil yang Bapak Ibu terima, pasti ada peran orang lain di dalamnya. Itu poin pentingnya, Bapak Ibu. Ya, Mike Tyson tidak pernah melupakan pelatihnya, walaupun pelatihnya tidak pernah jadi juara. Karena kita tidak pernah tahu dan tidak pernah menyangka bahwasanya dari kata-kata si A inilah kita akhirnya memulai. Ya, karena kata-kata si B inilah kita akhirnya tersemangati. Karena kata-kata upline inilah yang membuat saya akhirnya marah untuk berjuang. Karena kata-kata ketus dari upline saya inilah yang membuat saya akhirnya jadi begini.
Jadi semua pasti ada peran hebat orang lain. Ya. Jadi begitulah halnya dengan yang disebut dengan pelatih. Dan ingat Bapak Ibu, selain kita punya pelatih, siapkanlah diri kita menjadi pelatih buat orang lain. Jadi kalau hari ini kita berkonsultasi kepada orang lain, kita harus siap. Siap apa? Untuk kita menjadi pelatih buat orang lain, buat mitra kita, buat tim kita. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, di slide terakhir ini, milikilah prinsip tak ada satupun sang juara yang terlatih. Yang ada, sang juara yang terus berlatih, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat Michael Jordan, pebasket dunia. Walaupun sudah pernah juara dunia yang pertama, untuk dia ikut lomba lagi, pasti dia latihan lagi. Untuk dia ingin juara lagi di perlombaan berikutnya, dia latihan lagi. Maka tak pernah akan ada istilah sang juara yang terlatih. Yang ada adalah sang juara yang terus berlatih. Jadi Bapak Ibu, sama halnya dengan kita. Saya, Anda juga. Semua kita Bapak Ibu. Tak ada satupun kita yang hari ini, ya, yang disebut dengan orang yang terlatih. Yang ada adalah kita harus terus berlatih. Berlatih dengan para mentor kita, berlatih dengan para upline kita, ya. Dan hadiri pertemuan untuk kita berlatih, untuk kita terus mengulang-ulang berlatih hingga kita ahli. Ya, maka itulah proses di mana duplikasi terbentuk dan akhirnya sistem bekerja untuk kita. Dan ketika sistem sudah bekerja untuk kita, itulah yang disebut dengan pensiun atau passive income. Anda kemana-mana, Anda di mana saja, bisnis Anda tetap jalan. Ya, itulah harapan besar dari ketika kita membangun bisnis network marketing, Bapak Ibu. Ya, tidak terasa sudah 1 jam 30 menit saya berbicara di depan Bapak Ibu. Ada 35 orang yang hadir malam hari ini dan bertahan. Ya, ilmu yang kita sharingkan malam hari ini bila bermanfaat, teruskan kepada mitra-mitra kita semua Bapak Ibu. Ya benar ya, jadi ada tuh di kampung saya lah ya. Kalau di kampung Bapak Ibu nggak ada ya. Kalau di kampung saya itu kalau buat pertemuan masih minta dibayarin upline. Nah itu banyak tuh kayak gitu tuh ya. Ya, tapi di kampung saya, nggak di kampung Pak Firdaus nggak. Termasuk saya juga. Ada yang ngaku sendiri ya. Aduh, ya. Oke. Bantu buka acara, Pak. Oke, bagaimana mempersiapkan sebuah acara, Bapak Ibu? Nah, khusus buat teman-teman yang mungkin masih bingung di daerahnya belum mendapatkan bimbingan maksimal dari upline-nya, bagaimana mempersiapkan sebuah acara. Ya, kayak besok acara di bisnis training di Tebing Tinggi, para leader mengusulkan dengan cara menghubungi kita. Ya, mungkin saya atau Pak Rio, Bapak Ibu, ingat pentingnya pertemuan tadi buat apa saja harus menjadi catatan di pemikiran kita. Jangan sampai tidak. Ya, kalau pertemuan itu tidak ada dari manajemen, seharusnya kita yang membuat pertemuan, ya. Jadi jangan, kalau tidak ada pertemuan di dekat kita, jangan tunggu sampai ada baru kita ikut. Bukan begitu cara berpikirnya. Bagaimana kita membuatnya? Ya, membuat sebuah pertemuan itu tidaklah sulit, Bapak Ibu. Tidaklah sulit, ya. Bagaimana yang penting kita mempunyai mental dan cara berpikir seperti tadi. Sudah ada tim dan siap untuk terbantu duplikasi lewat pertemuan. Pastikan dulu ada enggak tim kita. Damas Raya misalkan. Damas Raya itu punya tim berapa orang di sana. Perlu enggak pertemuan? Penting enggak pertemuan yang seperti yang kita jelasin tadi? Kalau penting, usulkan ke kita. Dengan cara orang-orangnya sudah siap nih Pak, kita mau bikin pertemuan. Ya. Nah, kalau memang sudah ada orang-orangnya, tinggal telepon kita.
telepon kita buat pertemuannya yang cocok seperti apa. Kalau sebaiknya ditanyakan ke siapa? Ditanyakan ke upline. Itu yang dalam konsultasi. Upline, saya di daerah saya sudah ada orang lebih kurang katakanlah 30 orang. Dan itu orang baru semua. Dan saya butuh pertemuan. Bantu saya, pertemuan apa yang cocok buat saya di sini. Begitu caranya. Ya. Ketika mau dibantu upline, upline-nya paham, oh dia sudah ada orang, sudah ada mitra di situ. Jadi tahu apa yang mau dibantu. Ya. Jadi kalau hanya sekedar bantu buat pertemuan tapi upline-nya nggak tahu nih daerahnya sendiri berkembang atau tidak, orangnya sudah ada atau belum, nggak tahu. Jadi yang tahu itu pasti upline dulu, konsultasi ke upline. Kalau memang upline-nya nggak ada, barulah mungkin kita ingin bertumbuh karena kita punya bisnis. Ya, karena kita ingin bisnis kita besar. Cari tahu, kalau nggak upline kita ke atas nggak ada lagi, silakan ke kami di manajemen. Ya, Pak, saya sudah punya tim. Kami sudah punya tim dan kami butuh katakanlah bimbingan untuk bagaimana sistem kami terduplikasi di awal ini. Nah, nanti kita diskusikan. Begitu caranya. Ya. Yang paling penting dalam pertemuan itu ada dulu orangnya. Ya, yang mau untuk bertumbuh bersama-sama. Selanjutnya, barulah kita bisa lihat acara apa yang mau kita bikin. Lalu, apalagi tempatnya di mana. Ya, jadi urutan pertamanya harus dan urutan berikutnya harus kita pahami, Bapak Ibu. Ya, oke, baik. Karena kita sudah buka dengan doa, agar pertemuan malam hari ini dengan rasa syukur kita cukupkan dengan alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat malam hari ini benar-benar kita coba sama-sama maksimalkan untuk dilakukan. Karena bisnis berdasar kepada teori, ya, tapi tanpa sebuah action maka hasilnya adalah nol. Ya, jadi teori tanpa aksi hasilnya nol. Begitu juga ilmu. Ilmu yang dikatakan bermanfaat adalah ilmu yang terus dikembangkan, ilmu yang terus diamalkan, ilmu yang terus disebarluaskan kepada banyak orang. Ya, jadi semoga kita menjadi penerus wawasan bersama-sama kepada banyak orang di luar sana, membantu lebih banyak orang lagi untuk tahu, untuk bisa dan untuk lebih berhasil lagi Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak ya kepada kita semua yang sudah hadir membersamai kita 35 orang. Ya, sampai jumpa. Terima kasih juga ya sama-sama Bu Nurasni. Ya, semua leader yang hadir malam hari ini membersamai kita. Ya. Leader adalah contoh, leader adalah panutan, leader adalah tempat konsultasi. Jangan pernah merasa diri kita terus adalah downline. Ya, kita siap menjadi upline. Kalau tidak ada yang memimpin, harus kita yang jadi pemimpin. Ya, jadi cara berpikirnya seperti itu. Ya, banyak maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.